Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now muted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita berjumpa dalam satu kegiatan yang sangat bersejarah bagi kalian, karena pada hari ini adalah hari pertama di mana anak-anakku sekalian melaksanakan masa perkenalan lingkungan sekolah, di mana setelah 6 tahun lamanya kalian berada di satu jenjang awal dari fase pendidikan. Hari ini alhamdulillah semua anak-anakku sekalian berada di pendidikan lanjutan, yaitu di sekolah tercinta SMPN 10 Kota Depok. Mudah-mudahan dengan kalian telah memilih sekolah ini menjadi sekolah lanjutan, pada akhirnya nanti akan membawa kalian menapaki terwujudnya cita-cita yang ingin kalian capai dalam kehidupan ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada materi pertemuan hari ini yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya kami sampaikan rasa hormat kami kepada Kepala SMPN 10 Kota Depok yang kami sangat berterima kasih diberi kesempatan dari Kesbangpol untuk menyampaikan materi ini kepada anak-anak kita yang baru saja mereka dinyatakan siap bergabung di SMPN 10 Kota Depok. Dan juga tentunya kami hormati juga dan kami banggakan segenap para wakil kepala dan juga Bapak Ibu Dewan Guru dan juga panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan program MPLS ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung secara berjalan secara sukses. Ada hambatan apapun. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, materi ini sangat penting buat kita semua, terutama anak-anak sekalian, di mana kita ketahui hari ini bangsa Indonesia merupakan wilayah yang sangat diminati oleh berbagai macam ideologi. Hari ini bangsa kita dalam Kesatuan Republik Indonesia sedang mengalami peperangan ideologi. Peperangan keyakinan dalam bangsa dan negara. Dan Indonesia Ini SMP, nah arti apa yang diomongin?
Kita sebagai manusia yang kemudian terikat dalam sebuah kesatuan yang disebut dengan berbangsa, yogyanya kalau kita harus memiliki landasan etika, landasan dalam bergaul antara sesama kita, antara kita dengan teman kita, antara kita dengan keluarga kita, antara kita dengan masyarakat, baik lingkungan RT, RW, bahkan secara nasional di dalam pergaulan antara kita dengan masyarakat bernegara. Dan kita harus melakukannya dengan landasan etika. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita dalam bergaul pun harus dalam kerangka bermoral, dalam satu landasan moral yang kuat dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan kesosialan kita, kemasyarakatan kita dengan sesama. Dan tentunya kita pun harus bersikap adil dimanapun kita berada. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, jadi ada konsep berbangsa, ada juga konsep bernegara. Negara adalah satu wilayah kekuasaan, baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya, diatur oleh suatu pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Jadi setiap negara pasti, setiap masyarakat yang kemudian dia bergabung dalam sebuah negara, maka kemudian masyarakat tersebut harus siap untuk tunduk kepada pemerintahan, di mana pemerintahannya kemudian mengendalikan wilayah di mana masyarakat itu tinggal. Jadi sampai hari ini dimanapun ada warga negara, pasti dia
berada dalam satu wilayah yang disebut dengan negara. Karena kita hari ini sudah berada di zaman yang modern, yang di mana semua wilayah di dunia ini sudah ada dalam kekuasaan negara tertentu, di mana kemudian setiap warga negara di dalamnya harus tunduk kepada situasi politiknya, kemudian militernya, ekonominya, sosial maupun budaya. Jadi dimanapun kita berada dalam satu wilayah, kita harus tunduk kepada penguasa wilayah tersebut. Ini adalah artinya kita tahu dalam pergaulan antara kita dengan konsep negara. Selanjutnya anak-anakku sekalian, di samping tadi ada bangsa dan berbangsa, kemudian ada konsep negara dan bernegara, maka kita sebagai manusia memiliki kepentingan yang sama, menyatakan diri sebagai suatu bangsa, serta berproses dalam satu wilayah, dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu dalam membangun rasa nasionalisme. Jadi anak-anakku sekalian, tidak etis, tidak elok kalau kita kemudian mengakui kita berada di wilayah tersebut dan kita mengakui bahwa kita tunduk kepada negara, namun kemudian kita tidak tunduk kepada konsep-konsep negara yang lain. Cita-citanya kemudian berbeda misalnya, kemudian kepatuhan dalam hukum kita pun tidak all out atau setengah-setengah. Nah, di sana itu artinya bahwa kita berbangsa, kita bernegara, tetapi kita mengingkari tentang konsep bernegara. Nah, itu adalah kita memposisikan diri dalam posisi yang tidak elok. Oleh karenanya, kita harus berada dalam satu konsep diri berbangsa dan bernegara secara utuh, secara bulan. Kalau kita mengakui bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara tempat lahir kita, negara tempat cita-cita hidup kita, maka kita harus berjuang di dalamnya dan harus patuh di dalamnya terhadap aturan-aturan yang ada. Anak-anakku sekalian, selanjutnya penting untuk kita memahami tentang arti kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar bahwa kita berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama, dan mempunyai aturan-aturan baik dalam politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu artinya bahwa kita sebagai individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI harus memiliki sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara.
Gini. Tengah-tengah. Enggak. Ini masih apa? Ini presentasi. Ini bukan kenapa? Apa itu ya? Oke dulu Pak. Atau makan dulu Pak. Lanjut Pak. Oh, di sini. You are now unmuted. Halo Pak, sudah Pak, sudah saya ini. Ya, Jadi Pak ini. langsung ya. Ya langsung aja. Belum. Udah. Oh iya siap. Iya Pak. Ya, belum tambah dulu. Amir ya, Amir. Oh, oke Pak, sudah dapat lagi. Ya. Ya, Pak. Baik, anak-anakku sekalian. Unmuted. Dasar hukum dalam berbangsa dan bernegara untuk kita sudah dilandasi dengan banyak regulasi. Yang pertama adalah sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Selanjutnya pasal 1 ayat pasal 1 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya pasal 18 ayat 1 UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jadi dalam upaya menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, kita sudah diikat dengan berbagai macam landasan yuridis yang insya Allah ini akan menjadi tugas bersama, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus selalu senantiasa bersama-sama membangkitkan kesadaran tentang arti berbangsa dan bernegara dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, alasan yang mendasari pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yang pertama anak sekalian, menjadikan manusia sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter. Jadi ketika kita punya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, itu artinya kita sudah memposisikan diri kita dalam posisi manusia yang bermartabat dan berkarakter. Kita tidak menjadi mohon maaf, misalnya pengkhianat-pengkhianat bangsa yang dalam lintasan sejarah manusia selalu ada dalam sejarah satu bangsa dan negara. Nah, ketika kita kemudian sadar betul bahwa kita harus patuh, bahwa kita harus tunduk dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengedepankan rasa berbangsa dan bernegara, itu artinya bahwa anak-anakku sekalian sudah memposisikan diri sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter.
Selanjutnya anak-anakku sekalian, tujuan bahwa kita penting untuk senantiasa memunculkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara adalah dalam upaya menyejahterakan kehidupan kita. Ketika misalnya satu bangsa dalam lintasan sejarahnya membangun peradaban, di dalamnya kemudian terjadi konflik, terjadi peperangan, terjadi disintegrasi, maka dengan sendirinya upaya mensejahterakan hidup ini menjadi banyak kendalanya. Oleh karenanya, upaya kita untuk senantiasa sadar bahwa sangat penting sekali dalam berbangsa dan bernegara ini, kita sadar bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, maka kita harus senantiasa bersatu, kita harus senantiasa berukun hidup, maka insya Allah kesejahteraan akan kita gapai bersama. Selanjutnya anak-anakku sekalian, pentingnya kesadaran dan berbangsa dan bernegara ini tentunya menjadikan kehidupan yang aman dan adil. Sudah jelas ya, ketika kita hidup dengan berbagai macam suku, hidup dengan berbagai macam agama, ketika kita tidak bingkai dalam satu kesatuan, maka insya Allah kita akan mudah untuk retak dan pastinya kehidupan kita tidak aman dan tidak tentram, dan bahkan keadilan pun tidak kita nikmati. Oleh karenanya penting sekali kita terus membangun kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Selanjutnya adalah dalam upaya memperoleh perlindungan, kemudian pembangunan juga bisa dilaksanakan. Jadi 5 poin alasan yang mendasari pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini sangat penting anak-anak sekalian, karena disitulah fondasi-fondasi kehidupan kita, hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia itu ada di dalamnya. Oleh karenanya penting untuk anak-anak sekalian untuk senantiasa berpegang teguh, kemudian terus membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah penerapan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat kita terapkan. Yang pertama dengan keteladanan, merupakan sikap dan perilaku yang patut dicontoh atau ditiru karena perkataan dan perbuatan. Misalnya belajar dengan tekun dalam mengejar prestasi, ya. Dan ini adalah satu bagaimana kita menjadi yang teladan, memberikan contoh kepada yang lain dalam rangka semangat kebangsaan. Kita sadar bahwa negara ini butuh dengan generasi-generasi yang berprestasi. Kita sadar bahwa negara ini sangat membutuhkan orang-orang pintar. Maka ketika kita belajar dengan tekun, kemudian belajar dengan rajin, kemudian kita berprestasi dalam setiap event, maka itu sesungguhnya kita sedang menjadi teladan untuk yang lainnya, untuk menjadi sebuah negara yang kuat, negara yang kemudian disegani oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya anak-anakku sekalian, merupakan cara atau proses menurunkan nilai-nilai sikap dan perilaku terpuji kepada generasi berikutnya, dan ini kita harus wariskan. Jangan kemudian konsep-konsep kita tentang negara, konsep-konsep kita tentang berbangsa hanya milik kita, tetapi harus kita terus wariskan kepada generasi-generasi berikutnya, yaitu berlaku jujur, kemudian bertanggung jawab dalam mengemban amanah dan sebagainya. Dan terakhir anak-anakku sekalian, ketokohan merupakan sosok yang terkenal dan segani karena pengaruhnya sangat besar di dalam masyarakat. Ini artinya bahwa ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian sudah menjadi teladan, kemudian sering memberikan arahan, bimbingan kepada masyarakat lainnya, dengan sendirinya kita sedang berproses menjadi tokoh sentral dalam satu buah
ajaran ataupun ideologi tertentu. Oleh karenanya penting kita untuk terus menjadi yang terbaik, penting kita untuk menjadi orang-orang yang ditokohkan di tengah masyarakat, kita menjadi teladan di dalamnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari anak-anakku sekalian, akhir kata dari Bapak dalam pertemuan hari ini, ya, dalam kegiatan MPLS ini di masa pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar, tetap semangat untuk terus mempertahankan negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang sangat beragam sukunya, sangat beragam agamanya, dan ini harus terus kita ikat, kita terus harus bingkai supaya tidak menjadi negara gagal, tidak menjadi negara yang terpecah belah. Penting sekali artinya semangat kalian untuk terus bersatu, semangat kalian untuk dalam kesadaran yang penuh dalam berbangsa dan bernegara. Selamat anak-anakku sekalian dalam kegiatan MPLS ini. Mudah-mudahan kalian cepat ya kembali ke sekolah, dan mudah-mudahan negara ini cepat aman dan kita bisa beraktivitas dalam persekolahan maupun pendidikan ini kembali ke dalam situasi yang normal. Mudah-mudahan Allah dan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa bersama kita, dan kita terus dalam bimbingan dan petunjuknya, dan kita senantiasa diberikan kesehatan yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Bapak akhiri dan selamat jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.